Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ramadan, kelas 4C, ingin menjelaskan tentang menyusun alur tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang akan dibahas yaitu yang pertama, menyusun CP, kedua, menyusun TP, dan ketiga, menyusun ATP. Memahami CP. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam satu fase yang terdiri dari 3 tahun. 4 tahap proses perencanaan pembelajaran. Yang pertama, memahami CP. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun ATP dari TP. Yang keempat, merancang pembelajaran. Capaian pembelajaran disusun dalam fase. Fase A untuk kelas 1 dan 2. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks, aurel, dan yang dibaca atau didengar. Instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. 4 langkah memahami CP. Yang pertama, memahami rasional. Yang kedua, memahami tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, memahami karakteristik. Yang keempat, mempelajari capaian per fase. Tahap pertama, rasional. Pentingnya mempelajari sebuah mata pelajaran dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua, tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang dituju peserta didik di mata pelajaran. Tahap ketiga, karakteristik. Menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Tahap keempat, capaian per fase. Kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A. Pembelajaran Bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemampuan literasi dikembangkan ke dalam pembelajaran menyimak, membaca, memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan untuk berbagai tujuan berbasis genre yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Setiap genre memiliki tips teks yang didasarkan pada alur pikir struktur khas teks tertentu. Tips teks merupakan alur pikir yang dapat mengoptimalkan penggunaan bahasa untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Memahami tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama, menunjukkan sikap sebagai pendengar yang penuh perhatian. Kedua, menunjukkan minat dan tuturan yang didengar. Ketiga, memahami pesan, lisan, dan informasi dari media audio, teks aurel, teks yang dibacakan atau didengar. Instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Mempelajari karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran Bahasa Indonesia diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya orang lain. Mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan analisis dan inisiatif yang ada dalam dirinya. Elemen mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu menyimak. Menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan penuh perhatian serta apresiasi hakikat dari menyimak yaitu untuk mendengarkan dan memahami isi dari bahan yang disimak. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari menyimak adalah untuk menangkap, memahami, ataupun menghayati pesan, ide, gagasan yang tersirat dalam simakan. Merumuskan TP. Tujuan pembelajaran dirumuskan dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi, yaitu ada elemen,
yang mana elemen ini dibagi menjadi beberapa. Elemen menyimak. Capaian pembelajaran yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, atau teks yang dibacakan dan didengar. Instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kompetensinya itu adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian, dan ruang lingkupnya adalah media audio dan teks oral. Kedua, mengelompokkan hasil identifikasi hasil. Kelompokkan kompetensi dan ruang lingkup, yaitu ada kalimat CP. Peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian, yang mana kompetensinya itu mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian, ruang lingkupnya media audio dan teks oral. Yang kedua, peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan dan didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kompetensinya mampu memahami pesan lisan dan informasi, ruang lingkupnya media audio dan teks oral. Pada contoh ini, CP diuraikan berkalimat karena dalam karakteristik mata pelajaran Indonesia, setiap kalimat CP dapat memuat ruang lingkup yang berbeda-beda. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran. Kalimat CP-nya yang pertama, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Yang kedua, kompetensinya itu mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Ruang lingkupnya, media audio dan teks oral. Yang kedua, peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan dan didengar, instruksi lisan dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kompetensi yang kedua mampu memahami pesan lisan dan informasi, ruang lingkup yang kedua media audio dan teks oral. Dengan kompetensi yang sudah ada, maka siswa mampu bersikap menjadi pendengar yang baik, serta bisa menyaring informasi yang didengar dan bisa merangkumnya menjadi sesuatu yang bermakna. Menyusun ATP. ATP di kurikulum Merdeka adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran. Menyusun ATP dilakukan setelah semua capaian pembelajaran sudah dituturkan menjadi TP. Yang pertama, memahami CP. Kedua, merumuskan TP. Yang ketiga, menyusun ATP dari TP. Keempat, merancang pembelajaran. Langkah-langkah menyusun ATP. 1. Kolaborasi. Perlunya kolaborasi antara guru yang mengajar dalam fase yang sama. Hal ini perlu dilakukan agar menjaga stabilitas. Untuk menyusun ATP mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A, maka guru kelas 1 dan kelas 2 perlu berbicara, mengobrol, diskusi, dan berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Kedua, menyusun TP secara logis. Dari kompetensinya yang di tingkat sederhana ke yang lebih tinggi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, penjelasan materinya dimulai dari hal yang mudah, seperti penulisan teks yang pendek dan sederhana, baru kemudian ke penulisan atau bacaan yang lebih panjang. Metode perancah yang dipilih dalam menyusun yang tepat. Metode pengurutan yang bertujuan untuk meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bimbingan atau intervensi secara bertahap. Contohnya itu, peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Peserta didik menunjukkan minat pada tuturan yang didengar, serta mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral, atau teks yang dibacakan dan didengar, instruksi lisan, dan percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Murid dapat memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan atau informasi yang disampaikan oleh pembaca, serta instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi, hingga murid paham dalam menyimak pada materi yang dijelaskan oleh pembaca, serta murid dapat mencatat semua materi yang dijelaskan oleh pembaca lalu menyimpulkannya. Yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas per fase.
Maka guru perlu mempertimbangkan mana konsep yang cocok dan pas digunakan di kelas 1 atau kelas 2. Maka guru perlu menggunakan pembelajaran dari yang mudah ke yang lebih sulit.